Dan kita tidak boleh mengikuti pola yang salah, Pak. Harus ada perubahan. Kata yang paling hebat di dunia sekarang ini, Pak, perubahan, Pak. Terus berubah kemana? Obama menang selalu, sekarang kemudian Trump dan siapa? Jokowi, semua itu menang. Kenapa, Pak? Karena kata perubahan, Pak. Orang itu ingin berubah, tapi berubah kemana? Berubah harus mengikuti jalan Allah ini, Pak. Jangan berubah kepada cuman ide-ide pikiran manusia yang terlalu error itu. Makanya kalau mau selamat, kata Rasulullah, kata Allah, ikuti Rasulullah SAW. Ya telah dibikin Al-Quran sebagai penjelasan global dan rinciannya ada pada sunnah. Kalau orang mengajarkan sholat, cara sholat yang lengkap itu Nabi Muhammad SAW mengajarkannya. Kalau enggak, orang enggak akan bisa sholat dengan benar. Ya? Begitulah dalam seluruh kehidupan ini. Makanya Allah, kata Nabi, mengangkat ilmu dari para manusia ini dengan kematian para ulama. Ketika para ulamanya sudah meninggal dunia, orang akan mengangkat tokoh-tokoh yang jahil sebetulnya. Dia hanya penampilan mungkin pakai gamis, pakai sorban, pakai jenggot, pakai apa. Tapi sebenarnya nilai keilmuan keislamannya tidak yang seharusnya, tidak sedang seharusnya. Dan ini luar biasa loh, Pak. Saya baca puluhan buku dalam bahasa Indonesia tentang definisi ulama. Semakin baca semakin gak jelas. Ya, karena memang gak ada standarnya di sini kan. Karena itu saya sekalian. Makanya kita harus balik kepada para ulama. Bukan ulama yang menjual agama, bukan ulama yang mencari popularitas duniawi, tapi ulama yang membawa umat ini ke jalan Allah. Ulama ingin menyelamatkan umat ini dari jalan yang enggak benar itu. Karena itu barakallahu saya sekalian, ini petunjuk yang pertama harus kita ambil dari Nabi Muhammad SAW, sumber yang Allah berikan kepada kita. Yang kata Rasulullah, inni ututul ilm, inni ututul Quran wa mithluhu ma'ahu. Aku diberikan Al-Quran dan sunnah yang menyertainya, penjelasan yang menyertainya. Itu satu. Yang kedua, petunjuk itu yang kedua adalah hidayah taufik. Ya, kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk kita beramal. Ini banyak orang berilmu tapi nggak beramal, Pak. Apalagi di perguruan tinggi itu. Ilmu Islam itu namanya Islamolog itu diseminarkan, didiskusikan, luar biasa, Pak. Tetapi ketika dalam praktek, astagfirullahaladzim, saya masuk ke perguruan tinggi Islam itu, sampai waktu salat zuhur, saya menemukan ada dua fenomena. Ya, pada waktu salat zuhur, saya salat di perguruan tinggi Islam itu, ada sedikit lah yang sholat itu. Padahal ini perguruan tinggi Islam besar nih, Pak. Kemudian yang satu lagi perguruan tinggi Islam, waktu saya zuhur itu pas datang, saya wudhu, kemudian saya masuk ke dalam mau sholat zuhur berjamaah, si muadzinnya itu bawa mic-nya masuk ke kamar, saya tungguin gak keluar-keluar. Jadi terpaksa saya salat sendirian. Ini perguruan tinggi Islam ini, Pak. Sementara saya masuk ke sekolahan Islam SD Islam, waktu salat zuhur saya suka keliling situ, Pak, untuk melihat bagaimana hubungan antara guru sama muridnya itu. Waktu salat zuhur saya lihat cuma ada anak-anak itu yang ada. Saya tanya, mana guru-guru kalian? Di kantor, Pak, pacaran. Astagfirullahaladzim. Jawab anak-anak itu, anak-anak SD Islam. Luar biasa itu kan. Jadi nggak ada contoh. Ya, jadi ini harus diperbaiki semua nih, Pak. Makanya kita mulai dari masjid, Pak. Kalau nggak dari masjid, itu dari mana lagi kita akan mulainya kan? Kita harus mulai dari masjid, Pak. Dari kita dulu, Pak. Kita nggak usah ngomong orang lain, kita diri sendiri dulu lah. Ya, nggak mungkin kita merubah segitu besar kalau kita nggak bisa merubah diri kita sendiri kan. Nah itu, makanya ilmu yang kita peroleh, kita ngaji, kita catat. Dan mohon maaf ya, mohon maaf. Ya kan, landasan kita ini banyak kan nonton, Pak. Dari hasil penelitian di lapangan, 95% umat Islam itu landasannya nonton. Maka yang tonton itu yang berpengaruh dari dalam diri mereka. Ya, educated people yang mau meresapi, mau mikir itu sekitar 5% lah. Bagaimana 5% itu mempengaruhi 95% itu. Dan 95% inilah yang dirusak oleh media-media itu kan, karena itu yang ditonton oleh mereka. Nah, kita harus memberikan tontonan yang bisa mendidik mereka ini kan. Nah, ini paling tidak contoh yang harus kita berikan buat mereka ini kan.
Nah, kita sulit untuk melaksanakan itu kalau tidak mendapatkan hidayah taufik. Antum kalau baca tulisan-tulisan orientalis itu, Pak, dahsyat. Ya, di Israel itu ada perguruan tinggi Islam didirikan oleh Mossad sejak 1957 sampai sekarang. Dan mereka bikin itu untuk menyiapkan kader-kader Mossad yang bisa disusupkan di tengah-tengah umat Islam. Dia jago jadi imam. Bahkan saya lihat kajian Qur'annya itu luar biasa, Pak. Jauh kita itu dengan kajian-kajian mereka, kedalamannya itu. Ya. Udah gini pengajiannya terus tidur lagi kan. Subhanallah itu. Dapatnya apa itu? Ya, udah jauh-jauh terus tidur. Jumatan itu, Pak, apalagi? Kesempatan orang untuk tidur itu kan. Nah, makanya petunjuk yang kedua ini yang harus kita raih lewat doa orang tua, lewat doa kita, lewat terus kedekatan, namanya hidayah taufik. Jadi orang yang punya ilmu belum tentu bisa mempraktekkan, Pak. Ya, Bapak Ibu kalau lihat Senegogronya itu, ya, siapa ulama yang bisa berdebat sama dia pada bangsanya itu? Jago Quran, namanya Abdul Ghaffar. Bahasa Arabnya luar biasa. Dia ngeluarkan fatwa. Dan di mana dia posisinya? Di Masjid Baitur Rahman yang ada di Banda Aceh itu. Dia jadi imam di situ, Pak. Yang ditundukkan pertama kali Aceh sama dia. Kan Aceh yang tidak bisa ditundukkan oleh penjajah itu. Di sana dia posnya, Pak. Saya diceritain sama Dr. Muhammad Jus, mantan ketua DPRD itu. Saya tanya gimana beliau di masa akhirnya. Dia di Belanda nulis surat kepada rakyat Aceh. Dia bilang, tolong ulangi surat kalian yang di belakang saya sebenarnya waktu itu bukan Muslim. Ibu dia. Bapak Ibu kalau berangkat haji biasanya kalau ONH reguler itu kalau haji reguler itu kan sekitar 45 hari. Itu saya kalau bawa jamaah itu kalau udah haji, Pak Ustadz kapan pulang? Kak Ustadz kapan pulang? Itu ibu-ibu itu luar biasa itu, udah kangen pulang itu. Sesungguhnya berapa bulan? 7 bulan, Pak, di sana. Selama haji 7 bulan dia. Jadi luar biasa semangat untuk menggali. Dan kesimpulannya pun satu saja dia, cara untuk menghancurkan orang Islam satu, jauhkan mereka dari jihad. Dan itulah yang sekarang sedang dijalankan di seluruh dunia, Pak. Ada 4.000 pesantren yang dibiayai oleh Amerika di Indonesia nih, Pak, ya. Saya ada datanya itu. Untuk tidak mengajarkan jihad di pesantren-pesantren itu. Coba itu. Ya, jadi konsep mereka cuma satu sekarang ini, jauhkan umat Islam dari jihad. Dan jihad itu konsep Al-Quran. Kalau kamu ingin menghapus jihad, hapusin Al-Quran ini. Dengan mungkin mereka bisa menghapus Al-Quran. Karena Al-Quran memerintahkan wajahidu fillahi haqqa jihad. Kamu harus berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Itu kata kuncinya itu. Nah, kalau mau dapat hidayah taufik, tidak ada jalan lain kecuali kita harus berjihad. Itu kata kuncinya itu. Nah, kalau kita sudah mendapatkan petunjuk ini, kita pegangin ini, Pak, jadi petunjuk kita. Ada 4 lagi berikutnya. Ya, ini jadikan petunjuk buat kita ini. Makanya jangan jauh dari Al-Quran. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Dalam Bukhari, Muslim, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Bapak Ibu, jangan sampai anak Bapak Ibu, cucu-cucu Bapak Ibu sampai tidak terhubung dengan Al-Quran. Makanya Nabi mengatakan, "Iqra'ul Qur'ana fi buyutikum fala taj'aluha qubura." Baca Quran di rumahmu, jangan jadikan rumahmu itu kuburan. Malah ngajinya di kuburan. Suruh ngaji di mana, Pak? Di rumah. Makanya sekalian di sini penting untuk ayo kembalikan umat ini kepada Al-Quran. Kan ini petunjuknya seperti itu. Yang kedua, ya dibillahu man tabi'a ridwanahu. Yang kedua, tujuan kamu mengikuti petunjuk ini untuk meraih ridha Allah. Bukan pujian manusia, bukan sanjungan-sanjungan orang, bukan reputasi, bukan apa-apa itu, tapi kejarlah ridha Allah. Di dalam orang melaksanakan petunjuk ini, Pak, ada 4 kemungkinan. Sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Rajab dalam kitab Jamil Ulum wal Hikam. Kemungkinan pertama, dia sadar dari awal dia sebagai hamba Allah, maka dia kejar itu ridha Allah. Inna salati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadah kurbanku, mati dan hidupku untuk Allah. Kalau ada bapak ngomong sama istrinya, sayang, hidup matiku untuk kamu sayang, syirik ini pak. Ada bapak-bapak, ibu-ibu ngomong sama anaknya, bapak ini mati-matian demi kamu nak, syirik itu pak. Karena apa? Telah bergeser niatnya dari Allah kepada manusia. Naudzubillah min dzalik gitu pak. Makanya jangan bergeser dari yang pertama ini, kejar ridha Allah. Yang kedua, jenis orang yang tidak mengejar Allah, dia ngejar dunia, dia ngejar popularitas, dia mengejar pokoknya selain Allah yang dia kejar, aww kayak apa terserah, dikejar semua sama dia itu, tapi Allah yang nggak dikejar sama dia. Jadi faktor dia berbuat bukan karena Allah. Orang ini nggak ada nilainya si Allah SWT. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dalam surat apa? Az-Zumar ayat 65 itu. Kalau kamu syirik kepada Allah, seluruh amalmu batal. Karena nggak ada nilainya si Allah. Alama khalallahu batilu, kata Nabi, selain tertuju kepada Allah batil, nggak ada nilainya. Ini jenis yang kedua, Pak. Nah, mudah-mudahan kita tidak bersentuhan dengan ini. Yang keempat, yang ketiga, dia mencari ridha Allah sekaligus cari dunia. Ya, seorang datang ke pengajian terus sekaligus dagang. Ada kan? Orang berangkat haji sekaligus bisnis. Ya kan? Ada kan? Orang berangkat jihad tapi sekaligus berharap rampasan perang. Ada kan? Nah, orang seperti ini tidak akan sempurna pahalanya seperti yang pertama. Dia dapat pak, karena niat utamanya masih dia dapat. Cuma tergantung kadar untuk Allahnya itu berapa persen. Nah, itu yang dapatkan dia. Itu pak. Nah, yang keempat, kebalikannya, dia untuk dunia tapi sekaligus untuk Allah. Dia datang ke pengajian, mau dagang dia, tapi sekaligus dengar pengajian. Dia mau berbisnis sana, umrah dan haji, tapi sekaligus umrah haji dia ibadah. Ya, orang seperti ini nggak ada pahalanya si Allah. Karena udah salah niat dari awalnya. Makanya Rasulullah mengajarkan innamal a'malu binniyat. Pertama kali kamu ingin berbuat, kendalikan niatmu dulu. Dan niat bukan pekerjaan lisan, Pak. Perhatikan itu. Kata Imam Ghazali rahimahullah, niat bukan pekerjaan lisan. Apa yang diajarkan dengan sholat nawaitu, sholat ad-dhuhr, sholat al-fajr, itu semua latihan saja. Latihan saja itu anak-anak itu. Kalau sudah lewatkan. Karena niat itu adalah kerja apa? Kerja kalbu. Sama seperti telinga itu mendengar bukan untuk melihat. Kalau sesuatu difungsikan bukan fungsinya, berarti salah tempat itu kan. Maka niat itu pekerjaan kalbu, Pak. Makanya di dalam riwayat yang terkenal dari Umar Khattab itu kan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw limra'atin yankihuha fa kana hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Orang hijrah itu ada tiga kemungkinan kata Nabi. Dia hijrah karena Allah, atau hijrah karena mengejar dunia, atau mengejar perempuan. Maka kalau mengejar Allah, mencari ridha Allah, dia akan dapat pahalanya. Yang dua tiga ini nggak dapat apa-apa sih Allah Taala. Makanya kendalikan niat, jangan sampai salah. Dan tandanya ada tiga kata Ali bin Abi Thalib. Orang yang kemudian niatnya karena Allah itu ada tiga tandanya. Yang pertama, dia tidak pernah kecewa. Istri bikinin makanan capek-capek, dia pasar masak udah siap di meja, suaminya bilang, maaf sayang, aku udah janjian sama temanku mau makan di restoran. Bu, marah nggak bu? Bu, Waalaikum. Nah, berarti ibu nggak ikhlas tuh. Kalau ibu marah, ibu tandanya nggak ikhlas. Kenapa? Marah itu tanda kecewa. Oh, kamu nggak makan, nggak apa-apa, saya kirim ke satpam, saya kirim ke orang yang miskin, selesai. Kenapa? Kita berbuat bukan karena suami kita, karena Allah. Itu bu. Nah, itu harus kita biasakan. Yang ngambek-ngambek itu tanda-tanda nggak kecewa, tanda-tanda kecewa itu. Ngambek itu tanda kecewa itu. Saya paling benci lihat perempuan ngambekan itu. Saya ngomong, kalau kamu ngambek, saya kawin lagi, dia bilang gitu. Alhamdulillah. Jangan ngambek lah, karena ngambek itu tanda kecewa itu. Orang yang ikhlas nggak akan ngambekan, Pak. Gitu. Itu tanda pertama kata. Yang kedua,
Tanda orang ikhlas dia nggak butuh pujian. Dipuji nggak ngaruh, Pak. Dia karena Allah. Ya. Dan yang ketiga, dia nggak takut celaan, Pak. Mau dicela kayak apa, tetap ada jalan. Pak, kalau kita ngurusin orang nggak kerja, Pak. Ya, benar salah, apalagi salahnya kan. Benar aja salah itu kan. Luar biasa itu fitnah itu. Nah ini poin yang kedua nih. Kejar ridho Allah. Ini poin yang kedua, petunjuk yang kedua. Yang ketiga, subulas salam. Beradalah di tempat-tempat kedamaian. Ya, kata Nabi, kita ini umat Islam ini, orang beriman ini, dia seperti lebah, Pak. Lebah itu nggak pernah ganggu orang, Pak. Dia pergi ngungu. Yang dicari apa? Saripati bunga dia. Dia nggak ngerusak bunganya dia. Nggak ngerusak tangkainya dia. Dia ambil saripati itu. Kemudian dia produksi dalam dirinya dan dia berikan manfaat untuk orang. Nih buat obat. Nah, syifa'an linnas itu kan. Bukan obat tuh, Pak. Madu itu, Pak. Penyembuh. Makanya seluruh penyakit minum madu asli ya. Kalau mau asli tanya ibu-ibu. Kalau dia lempar piring asli berarti itu kan. Pak, madu Indonesia ini 80% palsu, Pak. Saya dagang madu, tahu saya. Ya, cari madu asli itu kayak nyari ilmu sanad itu. Terus tahu itu sanadnya, kalau enggak susah itu. Ya. Wong namanya hasil laboratoriumnya bisa direkayasa kan. Ya, makanya sekarang bentuknya kepercayaan itu. Nah, barakallahu. Makanya subulas salam ini kita harus mengikuti pola lebah ini. Keluar rumah, pikiran kita harus positif. Kita berada di tempat-tempat yang diridhai oleh Allah, mengikuti syariat Allah, jangan melanggar Allah, jangan korupsi, jangan nepotisme, jangan judi segala macam yang menyimpang itu kan. Fokus kita mencari yang halal. Nikmat sekali itu, Pak. Dan ukurannya bukan banyak-banyakan. Ya, insya Allah yang halal itu akan melahirkan kenikmatan yang luar biasa. Dan perlu diperhatikan, apabila ada di antara keluarga kita yang nggak benar, koreksi. Bisa jadi dari situ ada makanan yang tidak halal. Ayat 51 surat Al-Mu'minun. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Hai para rasul, konsumsilah yang halal-halal itu. Ya, karena itu akan membuka pintu jalan kebaikan. Itu amal soleh. Nah, Allah mau tahu apa yang kamu lakukan. Jadi, kalau ada nggak beres dengan istri kita, ada nggak beres dengan anak kita, dengan kita sendiri sebagai pelaku ini, ada nggak beres, Mbak? Maka koreksi. Mungkin ada sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh kita. Itu koreksi itu, Pak. Nah, hati-hati betul. Kata Imam Syafi'i, halalnya dipertanggungjawabkan, ya kan? Haramnya disiksa aja, Pak, itu. Ya, sementara orang itu alhaakumut takatsur. Sifat manusia itu apa? Kepingin berbanyak-banyak dengan hartanya itu kan. Bolehlah berbanyak harta tapi yang halal. Maka Nabi SAW mengatakan, ni'mal malus salih lil abdi salih. Ya, harta yang benar itu ketika di tangan orang soleh. Satu kali ada anak muda menemui saya, 2 orang, bawa duit 1 tas, ratusan juta itu. Saya nggak kenal sama mereka. Itu apa ini? Tolong disalurkan Ustadz untuk umat. Saya tanya, saya nggak kagum sama kalian, saya kagum sama orang tua kalian. Bagaimana orang tua kalian bisa mendidik kalian seperti ini? Luar biasa itu. Ikhwan warahmatullahi. Dan itu nggak mungkin tidak lewat pendidikan, Pak. Ya lucu. Saya ada pesantren, Pak. Dan saya juga paling banyak pesantren, penasihat di banyak pesantren. Itu saya temukan orang tua itu ketika mengunjungi anaknya ke pesantren, ya dia bawa makanan, dia bilang sama anaknya, ini buat kamu saja, nggak usah yang lain. Lah ya apa ini? Bapak seperti ini, ibu seperti ini, gimana ini? Di pesantren itu diajarkan untuk
berbagi bersama-sama. Maka malah orang tuanya ngajarin nggak bener, coba itu kan, supaya anaknya egois, makan sendiri. Gimana ini orang tua kayak begini nih? Banyak orang salah itu karena orang tuanya, Pak. Makanya saya nggak pernah menyalahkan anak. Kalau ada anak salah, anak nggak salah. Yang salah itu pasti orang tuanya itu. Karena Nabi mengatakan gitu. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Anak itu lembaran putih, tergantung orang tuanya. Ya, makanya kalau ada anak salah, jangan salahkan anakmu, salahkan orang tuanya. Ada yang nggak beres dengan apa pendidikan anaknya itu. Mungkin kurang perhatian, mungkin apa kan? Atau mungkin dari sumber haram tadi itu. Ini harus kita koreksi juga. Nah, subulus salam yang Rasulullah SAW sampaikan 7, Pak. Ya mungkin bisa kita menjadikan apa motivasi untuk kita beramal supaya mengalir sampai kuburan, kata Nabi. Sab'atun yajri lil abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautih. Ini hadis sahih dalam kitab Al-Jami' As-Sahih, Al-Jami' As-Sahih. Ya, kata Nabi, ada 7 amalan yang kalau dilakukan oleh seseorang maka pahalanya mengalir meskipun dia sudah berada dalam kuburan. Nah, mudah-mudahan bisa praktekin. Yang nggak nyatet, mudah-mudahan diingat-ingat terus. Karena kemarin orang ingat ini cuma 28 hari, Pak. Makanya kalau nggak dicatat pasti lupa lagi itu kan. Kita udah ngaji luar biasa kan, bertahun-tahun tapi nggak pinter-pinter itu karena itu. Masuk kanan keluar kiri kan. Nah, 7 hal ini jangan lupa ini, karena inilah jalan kedamaian. Yang pertama, man 'allama ilma, ajarkan ilmumu. Apa yang kamu punya dari ilmu, ajarkan sama orang. Jangan pelit dengan ilmumu itu. Makanya orang yang alim ketika ditanya, dia orang berilmu ditanya tentang ilmu, dia gak jawab padahal dia tahu, maka Allah akan kendalikan dia dari api neraka. Dari apa? Kendali dari api neraka itu. Suara apa? Disuruh ya. Oke, saya lanjutkan dikit, Pak ya. Cepat aja ini, ajarkan ilmu. Ya, yang kedua, au ajran nahar, atau bikin irigasi sungai, air. Ya, buat masyarakat, buat binatang, buat kebun itu. Salurkan air. Dan itulah yang menjadikan berhasilnya dakwanya Wali Songo, Pak. Saya tanya sama kawan-kawan yang ahli tentang Wali Songo ini, kok bisa berhasil merubah Jawa dalam 50 tahun? Ternyata bukan lewat ceramah. Wali Songo itu merubah umat itu lewat membuat irigasi ini. Cangkul itu mereka yang bikin, Pak. Sehingga terjadi apa? Ekonomi maju deh. Dan yang menarik lagi, mereka menikahin keluarga kerajaan. Sehingga kebijakan pemerintah itu, itu kepentingan umat itu luar biasa. Selain ngajar-ngajar juga gitu ya. Nah, kita ini polanya harus begitu. Kalau kamu rubah umat itu nggak bisa cuma dengan ceramah. Nah, itu yang kedua. Au hafara bi'ra, atau bangunlah sumur-sumur buat masyarakat yang membutuhkan air. Dan itu pola Nabi, Pak. Nabi ketika hadir ke Madinah, Nabi lihat perjalanan ekonomi di tangan orang Yahudi semua, Pak. Ya, pasar itu dikuasai Yahudi semua. Maka Nabi yang pertama kali selamatkan air, Pak. Makanya kalau menurut saya, kalau bisa setiap masjid atau jamaah yang punya kemampuan bikin produksi air. Ya, kalaupun mau dijual, mau dibagi, air, Pak, selamatkan. Karena itu yang paling pokok. Kalau ada dia murah, kalau nggak ada paling mahal dia. Maka Nabi mengatakan kepada sahabat, siapa memberikan untukku sumur rumah ini, aku akan jamin surga. Maka diberikanlah sama Utsman. Ketika sumur itu sudah dimiliki oleh Islam, Rasul diwakafkan untuk umat. Ambil air dari sini, sudah, nggak usah beli air yang lain. Ambil air dari sini. Itu air pokok, Pak. Nah, itu ekonomi itu dimulai dari air. Coba Bapak lihat sekarang air-air itu dikuasai sama siapa itu? Banyak asing, Pak. Padahal ini kan sumber bumi yang menurut undang-undang harus kembali kepada seluruh rakyat ini kan, tapi kenyataan tidak. Dan terjadi pergeseran di situ. Itu air, Pak. Baru Rasulullah SAW bikin pasar. Di sini kita bikin pasar, langsung dikontrol sama Nabi. Di Indonesia saya temukan pasar syariat cuma satu, Pak. Ada di daerah Kampar sana, Pekanbaru. Itu Masya Allah luar biasa. Ada tim syariahnya, dikontrol ukurannya, timbangannya, yang jaga nggak boleh nggak pakai jilbab. Zuhur, adzan, semua sholat tutup. Masya Allah, orang nyaman, Pak. Nggak merasa tertipu, Mas. Nyaman di situ. Nah, kenapa ini para pedagang-pedagang kita, pengusaha-pengusaha kita nggak berpikir ke situ? Padahal bangsa kita kan umat Islam besar ini, Pak. Siapa yang memanfaatkan bangsa pasar kita? Orang lain, Pak. Orang lain, Pak.
Dan Indonesia ini sehatnya karena UMKM. 50 juta UMKM itu muslimin kebanyakan, Pak. Tetapi yang diurus oleh negara itu konglomerat itu. Cuma 3%, Pak. Yang menguasai ekonomi kita ini. Subhanallah itu. Makanya kemarin Nabi Tul, Nabi Tul itu kan mengkritikin pemerintah ini karena terlalu perhatian dengan konglomerat, mengabaikan kepada UMKM itu. Hanya dia dipanggil sama presiden itu kan, mengkritik sendiri dia, tahu dia kesalahannya itu kan. Nah umat kita itu di UMKM itu, bagaimana kita kembangkan UMKM itu, Pak, sehingga kita nggak belanja lagi sama si konglomerat yang menjerat itu kan. Nah, ini butuh kesadaran umat juga, terutama para pengusahanya. Makanya kemarin saya menyampaikan, kalau umat ini menjadi kuat, paling tidak dia butuh 6 hal. Kata Imam Nawawi 4, saya tambah 2. Kata Imam Nawawi, harus ada arahan ulama. Ulama harus mengarahkan. Harus ada dukungan para pengusaha, karena itu butuh logistik kan. Harus ada dukungan politik. Carilah pemimpin-pemimpin yang pro-Islam itu kan. Kemudian harus ada doa orang-orang miskin dan fuqara. Jangan diremehkan mereka itu. Dan yang keempat, yang kelima, kader-kader muda yang bergerak, Pak, dan siapkan untuk itu. Dan yang keenam adalah roadmap, kemana kita akan menuju. Bagaimana Indonesia 2045 umat Islam yang berkuasa di sini nih. Bukan orang lain. Kita mayoritas tapi kayak minoritas, Pak. Kenapa? Yang lainnya merancang, kita nggak merancang. Tahu Bapak, dari sejak mulai Orde Baru, ya, Orde Lama itulah peranan Soekarno lah. Orde Baru itu peranan siapa itu, Pak? CSIS, Pak. Sampai sekarang itu mereka itu. Sekarang saya mau tanya, mana lembaga CSIS umat Islam ini? Lembaga kajian strategis umat Islam. Dan saya yakin di sini bapak-bapak terhormat ini insya Allah punya kemampuan untuk itu. Nah, ini harus munculkan, Pak, supaya kita punya roadmap. Jangan asal jalan. Ya, bikin perusahaan aja itu harus ada roadmapnya, apalagi membangun umat seperti ini kan. Itu, Pak. Jadi poin yang keberapa? Yang ketiga, bikinlah sumur-sumur untuk orang miskin itu. Ya. Apa? Sungai kedua, ketiga bikin sumur. Bikin sumur itu banyak daerah-daerah yang miskin, apalagi di NTT sana, Pak. Air sulit, apalagi di Pulau Kera itu nggak ada air, Pak. Mereka menghantarkan dari apa? Air hujan di Pulau Kera itu. Ya, kita kirim dai-dai juga ke sana. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, au ghorasa nakhlah. Menanam pohon yang berbuah, buahnya disalurkan buat umat. Ya, di Saudi itu pemilik Bank Ar-Rajih itu membuat puluhan ribu hektar untuk ditanam pohon kurma yang itu disuplai untuk hari Ramadan itu, Pak. Ramadan di Mekah Madinah itu dari situ semua, Pak. Ini orang ini Masya Allah itu. Nah, kita bisa bikin begitu. Paling tidak wakaf lah itu. Sekarang Gontor sudah menjalankan wakaf apa? Padi itu untuk membiayai kebutuhan pesantrennya dan bagi yang lainnya. Nah, itu luar biasa itu, manfaat. Ya, ketahanan pangan itu kan. Ini ketahanan pangan ini. Itu seperti itu. Yang keempat, yang kelima, aubana masjidah, membangun masjid-masjid ini untuk ibadah gini kan. Ya, paling tidak kalau enggak seluruhnya ya sebagiannya lah. Di Tambun itu saya menemukan di perumahan besar itu, waduh, masjid besar nggak jadi-jadi, Pak. Bertahun-tahun nggak jadi-jadi. Akhirnya datang ibu-ibu tanya, ini kenapa nggak jadi-jadi masjid? Oh, kurang dana, Bu. Kurang berapa? Ya kalau seluruhnya 17 miliar. Ya udah saya tutup itu. Satu ibu-ibu menutup 17 miliar. Saya sempat tanya, ini ibu-ibu janda atau kenapa, Ustaz? Lah kalau janda saya mau daftar. Luar biasa nih, Bu. Di Jogja itu, Pak, ada ibu-ibu membangun masjid sendirian 300 miliar, Pak. Hanya Bu Suciawati itu ya. Luar biasa itu. Nah itu, dia jalankan yang kelima itu. Atau yang keenam, awaratha mushafa. Mewakafkan mushaf ini, Pak. Di Indonesia ini lebih daripada 210 juta umat Islam, tapi yang punya Quran ini paling di bawah 100 juta, Pak. Ya, karena distribusinya nggak merata. Di masa daerah-daerah itu butuh banyak Quran, makanya sekarang mushaf yang ini paling 40-50 ribu. Wah, bagikan itu ke orang-orang yang di pedalaman-pedalaman itu kan, supaya mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, itu yang keenam. Nah, yang ketujuh, autar kawala dan yada'ulah, meninggalkan anak soleh yang mendoakan dia setelah meninggal, Pak.
Jangan sampai anak bapak nggak doain bapak. Nah, celaka nanti kita, rugi kita. Dan bisa jadi anak itu menuntut kita. Ya, karena kita tidak membekali yang cukup kesalahan anak itu kan. Nah, ini bagaimana anak itu bisa menjadikan anak yang soleh yang mendoakan kita. Subhanallah. Nah, ini kita semua ingin keluarga-keluarga itu juga punya visi yang sama. Tujuannya memenangkan Islam, bukan yang lainnya. Itu aja tujuannya. Karena Rasulullah diutus untuk itu, Pak. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Jadi Nabi diutus itu untuk menangkan Islam, bukan cuma ngajarin sholat, bukan ngajarin yang itu aja. Menangkan Islam itu tujuan utamanya, Pak. Nah, ini harus kita apa? Kita bangun dalam diri kita. Itu, Pak. Poinnya keberapa tadi? 7. Itu masuk dalam petunjuk yang ketiga. Ya kan? Yang pertama memegang Quran jadi petunjuk, yang kedua mencari ridha Allah, yang ketiga berada di apa? Kedamaian itu. 7 itu, Pak, amal kedamaian itu. Wa yukhriju minadh-dhulumati ilan nur. Kita dulu banyak nggak benar, Pak. Ya kan? Mungkin dulu ibu nggak berjilbab, sekarang udah jilbab. Dulu mungkin nggak benar, ya kan? Sekarang udah benar. Jangan balik lagi ke sana. Kan kalau sudah jahiliyah tinggalkan itu. Masuklah ke dalam kebenaran ini, jangan lagi dari situ. Ya, karena semua kebatilan itu seperti kelelawar, Pak. Kapan kelelawar itu? Kalau kelelawar, kan? Makanya Bapak Ibu lihat, ini rahasia nih buat bapak-bapak kalau mau berhasil. Nah, itulah rahasia Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu menundukkan Mesir sendirian, sampai jadi penguasa Mesir itu sendirian, Pak. Belum ada sejarah umat manusia seperti Nabi Yusuf ini. Ya. Dari rumah dia tersingkir oleh saudaranya, dan kemudian Allah arahkan dia sampai berhasil menguasai negara Mesir. Kemudian datanglah orang tua itu. Apa konsepnya Nabi Yusuf? Surat Yusuf ayat yang keempat. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aitum li sajidin. Itu kekuatan Nabi Yusuf. Bagaimana saudara itu berperanan sebagai petunjuk, sebagai hiasan, sebagai pembela. Nah, posisi dia seperti itu. Kemudian diangkat ibu bapaknya seperti matahari. Bapak-bapak ini jadikan seperti matahari. Jangan tidur setelah subuh, bapak-bapak. Bergeraklah seperti matahari, memberikan ultraviolet, memberikan kehidupan. Sudah pulang. Coba bapak lihat, burung, ayam, bebek, kambing, semua polanya seperti itu, Pak. Kecuali anjing ya. Kecuali anjing itu maghrib gonggong dia. Kalau seluruh binatang itu maghrib pulang dia, istirahat. Sebelum subuh sudah bangun semua, Pak. Lihat burung, lihat ayam. Nabi itu banyak bangun tahajud itu karena dengar suara kokok ayam, Pak. Ya kan? Subhanallah itu. Kalau anjing enggak, Pak. Maghrib mulai bangun dia, menjelang subuh tidur dia. Kira-kira kita mau ikut yang mana ini? Subhanallah. Jadi bapak-bapak ini seperti matahari, ibu seperti bulan. Lah ini ibu jam 7 udah teler. Lah gerhana ini. Kalau sebulan sekali, setahun sekali, oke lah, setiap hari gimana ini? Makanya Bu harus seger, maghrib harus seger ibu. Seperti matahari. Seperti apa? Bulan. Matahari pulang, muncullah bulan. Wah, indah sekali itu rumah tangga itu. Subhanallah itu. Itu. Jadi apa? Lepaskan dari kegelapan menuju kepada kebenaran, jangan kembali lagi ke sono. Makanya saya mau tanya, burung semua itu pulang maghrib kecuali burung apa? Hati-hati itu, jangan sampai seperti itu. Iya. Itu keseimbangan, Pak. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Begitu Allah mengarahkan kita. Tapi banyak orang siangnya buat malam, malamnya buat kebalik itu. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian yang terakhir dari 5 petunjuk ayat itu, wa yahdihim ila siratal mustaqim. Ya, memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Jalan lurus itu kata Nabi cuma 2, ilmu dan amal. Ya, pegang itu ilmu dan amal. Selalu kita berkutat antara ilmu dan amal, ilmu dan amal. Jangan sebaliknya. Yahudi itu punya ilmu tapi tidak beramal, maka mereka dimurkai sama Allah. Orang Nasara itu mau banyak beramal tapi tanpa ilmu, maka mereka tersesat jalannya. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Makanya kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Pegang ilmu, jalankan ilmu itu. Dengan cara itu insya Allah kita bisa membangun diri kita, umat kita
ya ke arah yang insya Allah diridhai oleh Allah SWT. Saya kira itu karena waktu sudah lewat. Kalau ada pertanyaan dipersilakan, kalau enggak ya kita salat syuruk insya Allah. Barakallahu fiikum. Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas kekurangannya. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, mungkin sebelum langsung aja ya, iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi saya tertarik dengan Ustaz bahwa kita sesungguhnya diciptakan sebagai penduduk surga. Dalam ajaran kepada Ustaz, maka itu masuk ke dunia. Namun kalau melihat dari apa yang disampaikan oleh Allah, diberitahukan kepada malaikat sama orang bahwa ini yang dilakukan khalifah, atau akan ciptakan manusia sebagai khalifah permukaan bumi. Jadi ada turun ke bumi sebenarnya skenario Allah, hanya pelanggarannya ada makan dua bumi. Tapi sebenarnya akan ciptakan penduduk dunia. Itu gimana penjelasannya? Yang kedua, pertanyaannya apa yang pertama itu? Bahwa Allah sebenarnya merencanakan manusia, Nabi Adam itu menjadi penghuni dunia. Itu bukan masalahnya di situ, Pak. Masalahnya itu pertanyaan malaikat. Ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Lah kami yang menyembah Engkau, kami yang bertasbih kepada Engkau. Kok kamu biarkan mereka akan merusak bumi itu? Ada ungkapan merusak itu, Pak. Terus pertanyaannya di situ, Pak. Terus? Jadi persepsi kami, memang karena Nabi Adam kan turunkan ke dunia. Iya. Karena jadi mobil api. Iya. Isyarat lah itu. Ya. Isyarat. Yang kedua, Ustaz, kita sebagai tadi pertanyaan surat, tapi pada kenyataannya mungkin apakah benar sebagian besar manusia itu banyak yang berdosa dan sebagai penduduk neraka sebagian besar? Karena di surat Al-Waqiah ada yang diterjemahkan kullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin, bahwa arti penduduk masa yang lalu sepertiga yang golongan baik, tapi hanya sedikit untuk yang terakhir. Apabila benar atau tidak, kami mau menjelaskan. Iya. Barakallahu. Jadi pertanyaan pertama itu bagus. Pertanyaan malaikat, mengapa engkau akan menciptakan manusia-manusia yang membuat kerusakan di muka bumi, mengalirkan darah? Apa jawaban Allah? Inni a'lamu ma la ta'lam. Jadi semua itu terkait ilmu, Pak. Makanya Nabi Adam dibekali Allah apa sama Allah? Wa 'allama Adam al-asma' kullah. Allah bekali Adam itu ilmu, Pak. Para nabi seluruhnya itu oleh Allah dibekali apa, Pak? Ilmu, Pak. Ya. Maknanya kalau kita ingin selamat di dunia ini harus apa? Harus berilmu. Makanya kata-kata orang itu kan knowledge is power. Bayangkan pada saat terjadi pemberontakan pada masa Ali bin Abi Thalib, itu ada 6.000 pasukan bersenjata yang kategori bughat, angkat senjata dengan pemerintah Islam yang sah. 6.000. Kemudian kata Ibn Abbas, izinkan aku bertemu dengan mereka untuk berdialog. Kata Ali, jangan, nanti kamu akan dibunuh. Mereka ini orang garis keras. Insya Allah Allah melindungi aku. Berangkatlah dia, Pak. Berdialog dengan mereka. Dengan dialog itu separuhnya sadar, Pak. 3.000, Pak, yang sadar. Pengaruh ilmu itu, Pak. Selebihnya apa? Dengan senjata dihabisi mereka sama Ali bin Abi Thalib dan pasukannya itu. Jadi senjata itu selalu merusak, Pak. Sepanjang zaman itu. Makanya Nabi kan mengoreksi. Dari mulai tahun kedua itu terjadi perang Badar, Nabi koreksi tahun ke-6. Sudah nggak ada perang lagi. Nabi rubah dengan apa? Dengan dakwah. Itulah terjadi perjanjian Hudaybiyah. Karena dihitung, Pak, dari mulai perjalanan dakwah di Mekah 13 tahun, kemudian berlanjut di Madinah 6 tahun, itu jumlah orang Islam cuma 1.400 orang, Pak. Artinya Nabi pakai statistik juga, Pak. Ya kan? Kita kan banyak kan nggak pakai statistik, ya kan? Nggak punya data kita. Nabi pakai data. Nabi rubah strategi.
terjadilah perjanjian Hudaybiyah yang tidak seimbang. Bila ada penduduk Mekah ke Madinah, harus dikembalikan ke Mekah. Bila ada penduduk Madinah ke Mekah, nggak perlu diperdagangkan ke Mekah. Itu kan nggak fair. Tapi Nabi terima. Tahun ke-6 Hijriah, perjanjian Hudaybiyah itu dalam 2 tahun jumlah umat Islam menjadi 10.000 tanpa perang. Dan Rasulullah SAW bawa orang ini 10.000 pasukan ke Mekah, nggak pakai perang, Pak, suruh nyalain obor saja, udah ngeper semua itu, Pak. Penaklukan kota Mekah tanpa senjata, Pak, cuman obor saja itu yang dipakai orang kalau mau Ramadan itu. Ya Ramadan itu Pak, pakai obor aja, Pak. Begitulah strategi umat Islam itu harusnya. Tapi terus terang saja kita sekarang ini bekerja tanpa strategi, Pak. Asal jalan saja ini. Umat ini kayak nggak ada yang mimpin ini kan. Harus pakai strategi itu. Luar biasa Rasulullah SAW itu. Nah, makanya kalau kita lihat ayat itu seluruhnya, maka intinya ada pada ilmu. Surat Al-Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Jadi Allah mengatakan, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, aku, para malaikat dan orang-orang yang berilmu yang menegakkan ilmunya. Bukan sekedar ilmu saja, dia menegakkan ilmunya. Jadi artinya apa? Kalau umat ini terhindar dari semua kerusakan tadi itu, bila apa? Dia berilmu yang benar dan dia jalankan kebenaran itu. Nah, itu nanti rinciannya ada pada doa Nabi Ibrahim. Bapak lihat nanti surat Asy-Syu'ara ayat 78 sampai 85, Pak. Bagaimana seseorang dilahirkan di dunia, kata Nabi Ibrahim itu kan, ya, alladzi khalaqani fa huwa yahdin, sampai dia masuk surga. Di situ arahnya, Pak. Surat Asy-Syu'ara ayat berapa? 78 sampai 85. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi, Pak? Kaki manusia ini Kok banyak dosa, maka banyak masuk neraka. Itu jawabannya ada pada surat As-Sajdah 12-13. Ya, Allah katakan, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Itu sudah keputusan Allah itu. Ini bukan cerita di dunia, bukan cerita sebelumnya. Ini sudah di akhirat, Pak. Kalau kamu sudah melihat nanti para pendosa itu mereka menundukkan mukanya. Saya ambil pelajaran dari sini. Kalau ada orang yang ditangkap polisi, dia begini, belum tentu salah, Pak. Karena orang-orang pendosa itu biasanya nunduk, Pak. Karena orang salah itu suka nunduk, Pak. Tapi kalau orang yang begini, dia belum tentu salah dia. Itu ayatnya begitu. Mereka engkau tuh melihat nunduk mereka. Mereka mengatakan, ya Allah, aku sudah melihat, ya Allah, aku sudah mendengar. Kembalikan kami ke dunia lagi, kami akan berubah untuk menjadi lebih baik. Sudah nggak ada waktu. Karena itu sudah keputusan Allah, kami akan penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia. Tetapi hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa penduduk surga itu akan ada 120 saf. Atau safnya sejauh apa, sebesar apa, ada 120 saf. Ya, 80 saf akan diisi oleh umatku sallallahu alaihi wasallam. Jadi penduduk surga 2/3 akan diisi oleh umat Islam, umat Muhammad sallallahu. Masalahnya kita masuk nggak dalam kelompok itu, Pak? Itu aja jawabannya, Pak. Ya? Tapi Nabi menjamin 2/3 umatku akan menempati surga itu. Jadi nggak usah bicara neraka deh, Pak. Itu bicara surga aja dulu. Kan? Luar biasa itu. Masuk nggak ke dalam situ? Kata Umar, kalau ada ketetapan tinggal 1 orang ini masuk surga, ya jangan-jangan itu bukan aku lagi kan. Naudzubillah min dzalik gitu. Makanya jangan lupa terus minta surga dan jalan menuju surga harus kita tempuh itu. Dan itu tidak mungkin kecuali dengan apa? Tadi itu ilmu dan amal. Ilmu dan amal itulah jalan lurus, Pak. Kalau tanpa itu susah kita akan mencapai itu. Gak ada jalan lah. Ya, inilah surat Al-Kahfi ayat 107. Innalladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ya, orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan menempati surga Firdaus. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan buat kita untuk bisa mencapai itu. Karena semakin siang, mohon maaf atas kekurangannya. Ini hari Ahad, mungkin ada acara keluarga. Ya, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.